firman-Nya Kau dan diberi, memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada kebaktian umum ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Ayat penuntun ibadah kita pada pagi ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita naikkan pujian Tuhan yang ajaib. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Kusakan hatiku dengan seutuhnya.
Bapak Ibu semua, kita akan masuk di dalam doa pembukaan dan pengakuan dosa. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh datang bersekutu bersama di tempat ini. Biarlah kami semua boleh bersehati, bersekutu, datang ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang penuh syukur, hati yang benar-benar rindu untuk datang, sujud menyembah ke hadirat Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terlebih kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan layakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang berikan kepada kami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan, kiranya Tuhan teguhkan iman kami di dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah kami boleh dengan hati yang benar-benar rindu untuk bersekutu bersama dengan teman-teman, dengan famili maupun keluarga kami yang lainnya di dalam gereja Kristen Kalam Kudus ini. Tuhan, terima kasih kami serahkan, biarlah ibadah kami pada pagi ini dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan melakukan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Kita akan membaca secara bertanggapan. Akan saya mulai dari ayat 129. Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Demikianlah pembacaan bersama dari kitab Mazmur. Berikutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat dan di segala abad. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Kugiranglah Yesus Cintaku. Cintaku,
Berikutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jalan Mayang. Kami persilakan. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya. Pada siapakah Kami dapat berharap, hanya padamu kami berserah. Oh, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tadi Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, Satukan hati melangkah. ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tak diam. Dia mendengar setiap seruan doa. Dan Dia bekerja indah pada waktunya. Saatnya kita bersama, mengangkat tangan menyembah. Tuhan tadi Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Terima kasih untuk pujian persembahan yang telah disampaikan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui kolom yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita naikkan pujian Limpahlah Pialamu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi
janji Tuhanmu memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Marilah kita masuk dalam doa persembahan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Biarlah Tuhan berkenan untuk memakai persembahan yang telah dikumpulkan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk orang yang akan mengelola persembahan ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan terus pimpin, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan iman yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak hal yang membuat kami menyadari bahwa hidup kami ini sepenuhnya adalah harusnya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh keterbatasan, dan biarlah Tuhan memberikan belas kasihan kepada kami. Kami berdoa menyerahkan untuk penanganan COVID, secara khusus untuk di Indonesia. Kiranya Tuhan bantu dan tolong untuk tenaga kesehatan, untuk rumah sakit, untuk presiden maupun segala program-program yang telah dibuat. Biarlah semua masyarakat juga dapat mengikuti protokol kesehatan. Tuhan berikan kepada kami kesadaran bahwa Tuhan terus beserta kami di dalam segala keadaan yang telah terjadi di seluruh dunia ini. Dan biarlah kami boleh terus bersyukur dan boleh kami mengenal Tuhan lebih lagi dan boleh kiranya kami bersukacita. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, maupun usaha yang dilakukan. Biarlah Tuhan melihat kami satu persatu. Tuhan tahu apa yang kami gumulkan. Biarlah Tuhan memberikan jawaban menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk anak-anak yang di dalam bersekolah secara daring. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk guru, untuk orang tua secara khusus. Kiranya Tuhan berikan kepada kami kekuatan, hikmat bijaksana di dalam membimbing anak-anak, di dalam mengikuti sekolah online, dan juga untuk ujian yang akan dihadapi. Biarlah Tuhan berikan kepada kami persiapan, hikmat bijaksana, dan kami menyerahkan untuk setiap guru-guru yang mengajar juga, Tuhan yang pimpin dan tolong. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang terus memimpin melalui pemerintahan, program vaksinasi yang terus berlangsung, dan setiap orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Kami berdoa menyerahkan secara khusus juga untuk kondisi politik maupun kondisi ekonomi di Indonesia. Kiranya Tuhan yang bantu dan tolong di dalam segala apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tuhan bantu melihat setiap anak-anak Tuhan yang ikut di dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh diberikan kekuatan untuk dapat menjadi saksi Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kami semua, biarlah Tuhan bantu dan tolong juga. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah semua boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yeni Sutanto. Kita naikkan pujian firman hidup. Firman
yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup, oleh darah kudus, dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup, Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kita masih harus beribadah secara online, tetapi biarlah kita tetap memiliki sukacita, memiliki kerinduan untuk kita mau senantiasa duduk diam dekat Tuhan, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kehidupan yang boleh kami jalani hari lepas hari semua adalah anugerah Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan kehebatan kami, tetapi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu kesempatan pada pagi hari ini yang sekali lagi Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh datang ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami juga akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang adalah pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin, baik hamba-Mu yang menyampaikan, menjelaskan, maupun setiap kami yang mendengarkan, kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu kami diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Sola Scriptura. Kita akan membaca satu bagian Alkitab dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara juga yang melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sejarah gereja Protestan, bulan Oktober menjadi sebuah bulan yang cukup penting. Karena di dalam bulan Oktober terdapat sebuah peristiwa sejarah yang menjadi salah satu titik penting di dalam sejarah gereja-gereja Protestan yang dipisahkan dengan gereja Katolik Roma. 31 Oktober 1517 dikenal sebagai Hari Reformasi. Hari di mana Martin Luther menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Bapak, Ibu, Saudara, tujuan Martin Luther adalah mereformasi gereja Katolik Roma yang sudah menyimpang dari pengajaran firman Tuhan. Di mana gereja Katolik Roma pada masa itu melakukan berbagai macam praktek keagamaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satunya yaitu menjual surat indulgensia atau surat pengampunan dosa. Banyak orang yang membeli surat indulgensia tersebut agar dosa-dosa mereka atau keluarga mereka yang telah meninggal di dalam purgatori atau api penyucian dapat terbebas dan masuk ke sorga menurut doktrin Katolik Roma. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak mempercayai adanya purgatori semacam ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa banyak orang yang percaya dan termakan pada ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak diajarkan di dalam Alkitab? Karena orang-orang Kristen, masyarakat Kristen atau anggota gereja pada masa itu buta Alkitab. Bukan sekedar karena sebagian dari mereka itu buta huruf, Bapak, Ibu, Saudara, tetapi mereka juga tidak pernah memiliki Alkitab. Mereka tidak pernah membaca Alkitab. Alkitab ditulis di dalam bahasa Latin dan hanya sanggup dibaca oleh para rohaniwan gereja yang kemudian mengkhotbahkannya kepada jemaat. Tetapi ketika khotbah itu keliru, pengajarannya keliru, maka jemaat, ya, masyarakat Kristen tidak bisa memeriksanya, ya, jemaat tidak bisa mengoreksinya. Mereka langsung percaya kepada ajaran-ajaran yang salah. Pertanyaannya mengapa? Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena mereka buta Alkitab. Mereka tidak dapat membaca Alkitab dan tentu saja mereka tidak dapat menafsirkan Alkitab dengan benar. Maka yang terjadi adalah kesesatan, ya, dan kebobrokan gereja pada masa itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memperingati Hari Reformasi di dalam minggu-minggu di bulan Oktober mengingatkan kita semua agar kita tidak mengalami kejatuhan rohani yang sama. Kejatuhan rohani yang disebabkan oleh karena buta Alkitab. Kita sekarang dapat memiliki Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara, ya, baik secara fisik maupun aplikasi Alkitab. Bahkan kita punya akses terhadap Alkitab berbahasa Ibrani dan Yunani, berikut juga dengan kamus bahasanya. Kita diberikan anugerah yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah kita masih buta Alkitab? Buta Alkitab yang saya maksudkan adalah kita kurang membaca Alkitab. Kita kurang memahami Alkitab karena kurangnya kemampuan untuk menafsirkannya dan selalu bergantung kepada hamba-hamba Tuhan untuk memahaminya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanpa kita sadari, kita jatuh pada kesalahan yang sama, yaitu kita menggeser otoritas Alkitab kepada otoritas hamba-hamba Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Bukan berarti Bapak, Ibu, Saudara, peran hamba Tuhan tidak diperlukan sama sekali. Tentu tidak mungkin. Tetapi melalui hamba-hamba Tuhan, kita bukan saja belajar untuk memahami firman Tuhan melalui pemikiran mereka, tetapi juga belajar memahami bagaimana kita menafsirkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, peran Alkitab sangat penting di dalam kehidupan Kristen. Dan Paulus pun memberikan nasihat dengan tegas kepada Timotius, anak rohaninya, tentang hal ini. Jika kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa gereja-gereja rasuli, penganiayaan baik secara jasmani maupun rohani barangkali sudah menjadi makanan sehari-hari. Rasanya sedikit sekali hari-hari yang nyaman dan aman bagi orang-orang Kristen pada masa itu. Penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami bukan saja di dalam bentuk-bentuk fisik ya, seperti kesulitan ekonomi, kesulitan sosial, bahkan pemenjaraan, tetapi di dalam hal rohani mereka juga menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang bahkan masuk ke dalam kehidupan gereja mereka. Nah, ajaran-ajaran sesat itu seringkali membawa pertengkaran, membawa perselisihan di dalam gereja, dan kemudian hal itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bandingkan kekacauan semacam ini dengan kehidupan gereja mula-mula yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang digambarkan sebagai sebuah kehidupan yang indah. Bukan berarti gereja-gereja setelah Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tidak memancarkan keindahan kehidupan Kristen, tetapi tantangan gereja Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin besar dan hal ini tidak dapat dipungkiri lagi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selanjutnya kalau kita membaca di dalam ayat 13 dikatakan bahwa orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, siapa orang-orang jahat ini Bapak Ibu Saudara? Orang-orang jahat ini adalah orang-orang yang tersesat di dalam dosa dan ketidakbenaran. Mereka menjalankan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka pelaku-pelaku kejahatan, mereka adalah penipu-penipu, termasuk guru-guru palsu yang menipu orang-orang percaya demi kepentingan mereka sendiri. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di ayat 13 ini, dikatakan orang-orang jahat dan penipu ini akan bertambah jahat. Ya. Nah, di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, bertambah jahat yang dimaksudkan di sini bukan sekedar hati mereka itu bertambah jahat saja, tetapi mereka juga semakin ahli di dalam berbuat kejahatan. Semakin pintar di dalam menipu, semakin piawai di dalam menyesatkan orang. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata begini, seorang penjahat masuk ke penjara bukannya bertobat, malah tambah pintar di dalam kejahatannya. Pencuri semakin pintar mencuri. Pertanyaannya mengapa? Karena di dalam penjara mereka bertemu dengan pencuri-pencuri yang lain, ya, saling belajar dari kesalahan, dari kegagalan mereka mencuri gitu ya. Lalu kemudian mereka bertukar pikiran dan trik-trik mencuri, sehingga ketika begitu mereka bebas, mereka sudah punya dalam tanda kutip ilmu mencuri yang baru. Bahkan mungkin komplotan yang baru. Bapak Ibu, penjara yang seharusnya menjadi tempat untuk mengintrospeksi diri, tempat untuk memperbaiki diri, malah disalahgunakan sebagai tempat pelatihan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, yang salah bukan pemenjaraannya, tetapi salah dari orang-orang yang hatinya jahat dan tidak mau bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan orang-orang percaya dari pihak-pihak yang jahat dan menipu serta menyesatkan itu semakin besar. Mereka dalam tanda kutip bertumbuh dan berkembang. Dan ironisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Kristen seringkali berpuas diri dengan pemikiran yang penting saya sudah menerima Yesus. Yang penting saya sudah menerima Yesus. Bapak Ibu, pemikiran ini adalah pemikiran yang sangat keliru. Keselamatan itu titik awal kehidupan kita yang baru, bukan akhir. Jadi setelah kita menerima Kristus Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk kita bertumbuh dan kita bersaksi dalam kehidupan kita. Dan hal ini tidak dapat kita lakukan tanpa kemurnian ajaran iman Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengingatkan kepada Timotius di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan Timotius tentang pentingnya kitab suci di dalam kehidupannya. Kitab suci atau Alkitab menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus dan memberi hikmat kepada kita agar kita tidak salah dalam melangkah di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab suci yang mana yang diingatkan Paulus kepada Timotius untuk terus dipelajari dan dihidupi. Bukan sembarang kitab suci Bapak Ibu, tetapi kitab suci yang menuntun Timotius kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bukan keselamatan oleh karena perbuatan baik, bukan keselamatan oleh juru selamat yang lain, tetapi keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi yang dimaksudkan jelas adalah kitab suci orang Yahudi pada masa itu, yaitu Perjanjian Lama. Tetapi yang dipahami dan dimengerti secara benar, yaitu melalui sudut pandang Tuhan Yesus sebagai penggenapan janji Allah akan karya keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada masa Perjanjian Baru, Paulus terus menekankan bahaya Yudaisme di dalam kehidupan gereja. Nah, salah satunya adalah keselamatan oleh karena melakukan atau menjalankan hukum Taurat, ya, menjadi umat Allah karena sunat dan sebagainya. Nah, Paulus katakan tidak boleh ada Injil yang lain. Bahkan jika ada malaikat yang memberitakan Injil yang lain, Paulus katakan terkutuklah dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin kita berpikir demikian. Dari mana ajaran Taurat dan sunat? Bukankah dari Perjanjian Lama juga? Betul Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi Perjanjian Lama yang dipahami secara keliru. Nah, Paulus tidak menghilangkan kitab suci Perjanjian Lama dalam kehidupan gereja. Tetapi sebaliknya, Paulus membawa orang-orang Kristen untuk memahaminya dengan benar dari sudut pandang penggenapan dan perjumpaan dengan Kristus. Jadi kitab sucinya benar, penafsiran dan pemahamannya juga harus benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Ulangan 30 ayat 10 mengatakan, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis di dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi apa isi kitab Taurat, Bapak, Ibu? Yaitu perintah dan ketetapan Tuhan yang harus ditaati oleh orang yang mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan atau Taurat, ya, suara Tuhan dan Taurat atau kitab suci itu tidak dapat dipisahkan, Bapak, Ibu, Saudara. Orang-orang yang mengenal Tuhan akan berpegang pada firman Tuhan. Dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam bagian ini dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 adalah sebuah ayat yang sangat terkenal. Ya, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah manfaat, ya, dan fungsi dari Alkitab kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, fungsi Alkitab atau manfaat Alkitab dalam kehidupan kita setiap hari adalah mengajar. Nah, kata mengajar ini menggunakan kata didaskalia yang selain artinya adalah pengajaran, yang selain dipahami sebagai pengajaran, tetapi juga dipahami sebagai instruksi, ya, pemahaman, atau juga dipahami sebagai doktrin. Nah, Bapak, Ibu, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya, Alkitab memberikan banyak sekali instruksi untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Misalkan instruksi untuk pasangan suami istri agar para suami mengasihi istri dan istri menghormati suami melalui keteladanan Kristus yang mengasihi jemaat tanpa syarat. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, Alkitab juga memberikan banyak sekali doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran untuk kita percayai dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab memberikan pengajaran-pengajaran yang penting bagi keselamatan kita.
Misalnya, keselamatan hanya ada di dalam Kristus saja. Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Alkitab mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Alkitab mengajarkan tentang Alkitab. Ya. Alkitab juga mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui iman di dalam Kristus. Bukan melalui perbuatan baik atau juga bukan melalui surat indulgensia untuk memperoleh pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika orang-orang pada masa itu meletakkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan mereka, maka gereja tidak akan menjual surat indulgensia dan masyarakat tidak akan membelinya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, manfaat Alkitab yang kedua adalah kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan di situ menyatakan kesalahan. Ya. Nah ini menggunakan kata elekhos ya, yang diartikan dengan bukti atau aksi menemukan seseorang bersalah di pengadilan. Jadi menyatakan kesalahan di sini, Alkitab memberikan bukti ya, dan membawa kita menemukan segala sesuatu di dalam diri kita yang dinilai atau dipandang bersalah di hadapan Allah. Misalnya, mengapa saya mencuri itu bersalah? Karena ada hukum Allah yang mengatakan jangan mencuri. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alkitab berfungsi sebagai cermin bagi diri kita. Ya. Ketika kita bercermin Bapak Ibu Saudara, yang biasa kita lakukan adalah kita melihat apa yang kurang ya di dalam diri kita. Apakah pakaian kita kurang rapi gitu ya, alis kita mungkin tidak simetris gitu ya, bedaknya mungkin tidak rata gitu. Dan banyak kekurangan lain yang kita sengaja kita cari ya dengan maksud apa? Untuk kita perbaiki. Nah saya kira Bapak Ibu Saudara satu-satunya kelebihan yang kita cari di dalam cermin adalah kelebihan berat badan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita membaca Alkitab ya hanya sekedar untuk kita mencari janji-janji Tuhan yang menurut kita manis ya, indah. Lalu kita menagihnya kepada Tuhan karena Dia berjanji. Bapak Ibu, tanpa ditagih pun Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetapi ketika Tuhan menagih janji kesetiaan dan kekudusan hidup kita, pertanyaan buat kita semua, apakah kita akan memberikannya? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cintai seluruh bagian Alkitab, termasuk yang menegur dengan keras dosa-dosa kita. Ya, itu adalah bentuk kasih Allah kepada kita ketika kita merasa tertegur. Jangan kita menyalahkan yang menegur. Jangan juga kita menyalahkan Alkitab Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, mari kita mengakui dosa kita. Kita bertobat dan kita memperbaiki hidup kita. Manfaat Alkitab selanjutnya adalah di ayat 16 ini dikatakan memperbaiki kelakuan. Nah, kata yang digunakan Bapak Ibu Saudara itu adalah kata epanortosis ya, yang berarti restorasi, yang juga berarti koreksi atau peningkatan karakter dan hidup. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berguna untuk mereformasi hidup kita. Dan itu juga yang Martin Luther kerjakan terhadap gereja Katolik Roma. Dia bukan sekedar mengkritik gereja, dia tidak membenci gereja. Tapi sebaliknya, Martin Luther ingin mengembalikan gereja ke jalan yang benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Hanya saja yang terjadi, gereja dan paus bukannya bertobat ya pada masa itu. Gereja dan paus bukannya bertobat, tetapi mereka malah mengutuk Martin Luther dan semua pengikutnya, dan mereka mengeluarkannya dari gereja Katolik Roma. Maka kemudian Martin Luther mendirikan gerejanya sendiri untuk menampung orang-orang yang mau mengikuti ajaran yang benar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, melalui firman Tuhan, kita bukan saja diperlihatkan kesalahan dan dosa kita, tetapi kita juga dituntun untuk kembali ke jalan yang benar. Roh Kudus juga memberikan kepada kita pencerahan akan firman Tuhan dan kekuatan bagi kita untuk kita mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian karakter kita akan semakin dibentuk dan perilaku kita akan semakin diubahkan.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, manfaat Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini yang terakhir dikatakan di sini adalah mendidik orang dalam kebenaran. Nah, menggunakan kata paideia, ya, dalam bahasa aslinya menggunakan kata paideia yang artinya adalah sebuah training atau pendidikan bagi anak-anak, ya, yang biasa terkait dengan pengolahan dan pengembangan pemikiran dan moral. Kadang juga termasuk pelatihan untuk memelihara tubuh jasmania, ya. Instruksi-instruksi untuk meningkatkan kebajikan atau kehidupan yang benar, penyucian dari hal atau sifat yang jahat sehingga seseorang berubah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mempelajari dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan firman Tuhan itu bukan saja menambah pengetahuan kita, ya, tetapi juga melatih kita hari demi hari dan mengubahkan kita untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan bagian yang terakhir yang dari 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 17, di ayat 17 dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan bukan sekedar mengubah kita saja, Bapak Ibu. Firman Tuhan bukan sekedar memperbaiki hidup kita saja, tetapi dengan perubahan hidup itu, kita semua diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi untuk melakukan perbuatan baik, kita memerlukan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya mengapa? Karena perbuatan baik yang kita kerjakan baru dikatakan baik jika itu sesuai dengan Alkitab. Baru dikatakan baik jika itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini makna dari sola scriptura, hanya Alkitab saja. Hanya melalui Alkitab kita mengenal kebenaran yang sejati. Kebaikan dengan motivasi yang salah bukanlah kebaikan yang seutuhnya. Kebaikan yang dipersembahkan kepada Tuhan yang salah bukanlah ketaatan kepada Allah yang benar. Jadi dari mana kita tahu bahwa itu benar atau salah di hadapan Tuhan? Melalui Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Melalui Alkitab, firman Allah. Nah, firman di dalam Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 17 senada dengan apa yang dikatakan di Efesus 2 ayat 10. Karena Allah ingin kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik yang sudah Allah persiapkan bagi kita, maka kita perlu Alkitab untuk menggenapi panggilan tersebut. Tanpa Alkitab, Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik kita mungkin bukan perbuatan baik menurut Allah, tetapi mungkin menurut diri kita atau bahkan menurut dunia yang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kasih oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ketika kita ingin menjadi seorang dokter gigi yang baik, maka yang kita lakukan adalah kita masuk ke dalam pendidikan kedokteran gigi. Kita belajar, kita berlatih untuk mendiagnosa penyakit gigi, menyembuhkan dan bagaimana memperbaiki gigi. Atau jika kita ingin menjadi seorang ahli bangunan yang baik, kita belajar atau kita masuk ke dalam pendidikan teknik sipil. Kita melatih diri kita, kita mendidik diri kita dengan tekun sehingga kita dapat menjadi seorang profesional yang baik dan berkualitas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maka pertanyaan refleksi buat kita semua. Apakah kita mau melatih diri kita? Apakah kita mau mendidik diri kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas? Apakah kita mau melatih diri kita mau mendidik diri kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang berkualitas? Apakah kita mau melatih diri kita dan kita mau mendidik diri kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika kita katakan kita mau, maka pertanyaannya adalah apakah kita mendalami dan kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
sola scriptura, hanya Alkitab saja. Ini adalah salah satu prinsip reformasi yang diperjuangkan oleh para reformator kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan Alkitab, firman Tuhan, sebagai satu-satunya penuntun di dalam hidup kita, untuk kita mengenal keselamatan melalui iman di dalam Kristus Yesus, untuk kita memperoleh hikmat yang benar, agar kita dapat berjalan dengan benar di hadapan Allah, di dalam pemikiran kita, di dalam perbuatan kita, di dalam perasaan kita, hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi boleh kami renungkan pada pagi ini, dan sekali lagi mengingatkan kepada setiap kami dan menegur setiap kami, apakah kami sungguh-sungguh sudah menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam kehidupan kami, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber penuntun di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengenal keselamatan melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hikmat yang benar, agar di dalam kehidupan kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, baik dalam pemikiran kami, perbuatan kami, maupun perasaan kami setiap hari. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami, untuk kami boleh terus berkomitmen menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Kami juga mau menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Kami mau mendalami Alkitab dalam kehidupan kami, dan kami mau mengaplikasikan setiap ajaran-ajaran, kebenaran-kebenaran Alkitab yang kami pahami. Terima kasih Tuhan, kami rindu kehidupan kami boleh senantiasa bertumbuh dan memuliakan Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang berkualitas dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin, menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali ke dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita masing-masing dengan satu komitmen. Kita mau hidup menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman, penuntun dalam kehidupan kita. Kita mau mendalami firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang boleh sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi ini, kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon semak sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.